Pancasila sebagai dasar entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggara negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas yang mencerminkan nilai-nilai karakter. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai identitas, Pancasila mencakup semangat kebinekaan, rasa persatuan, toleransi, dan semangat untuk mencapai keadilan sosial. Ini menjadi pondasi yang mengikat berbagai suku, agama, dan budaya dalam keberagaman Indonesia, menciptakan identitas nasional yang kuat. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Profil Pancasila memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan terakhir, berkebinekaan global. Menjadikan Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, termasuk dalam materi pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Kedua, melatih para pendidik untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pengajaran. Selain itu, mempromosikan budaya inklusivitas, toleransi, dan persatuan di lingkungan pendidikan. Dan terakhir, membangun suasana yang mendukung dialog antar budaya dan keberagaman untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan demi kesatuan bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki akar keragaman dan kekayaan nilai-nilai religius, Indonesia perlu mengoptimalkan pendidikan agama bagi penegasan identitas dan kesatuan bangsa. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Karenanya, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Yang kedua, pendidikan dalam masyarakat Pancasila. Pancasila menjadi visi dan perspektif pendidikan humanis religius yang menekankan pentingnya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar pendidikan agama yang bervisi kebangsaan dan berperi kemanusiaan, bersatu, berdaulat, dan adil. Pendidikan agama dalam kerangka filsafat Pancasila menguatkan relasi dinamis manusia Indonesia dengan Allah Yang Maha Esa.
meningkatkan relasi dengan sesama dalam semangat saling menghargai dan menyatukan hidup berbangsa dalam kemajemukan. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia bermuara pada profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri menjadi profil lulusan pelajar dalam pendidikan Indonesia. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 dicirikan dengan perubahan kurikulum yang menyatakan pembelajaran lebih berfokus pada peserta didik, menggantikan pembelajaran terdahulu yang berfokus pada guru. Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pun disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perkembangan iptek yang begitu cepat membantu guru sebagai fasilitator harus mampu membimbing dan menuntun peserta didik mencapai kompetensi abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaborative, and communication. Kompetensi tersebut dapat digunakan peserta didik untuk hidup di dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, agar ia selamat, merdeka, dan bahagia. Perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad 21 ialah adanya kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai panduan bagi guru agar kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler memuat profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pendidikan abad 21. Dimensi profil pelajar Pancasila tersebut sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Implementasi profil pelajar Pancasila pada pendidikan dapat dilakukan melalui budaya yang ada di sekolah, kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila biasa disebut dengan P5 di tiap sekolah. Dirasa sangat baik sebagai solusi untuk menghadapi masalah pendidikan saat ini, yaitu dekadensi moral peserta didik dan untuk menanamkan budi pekerti baik kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Perwujudan profil pelajar Pancasila di sekolah. 1. Intrakurikuler. Guru sangat berperan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang bermakna dan memberikan dampak baik pada pengetahuan serta karakteristik siswa. Contoh kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran dalam kelas, membersihkan kelas, wawasan kebangsaan, kegiatan peribadatan, upacara hari Senin, serta kegiatan hari besar, dan lain-lain. 2. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga dikembangkan sesuai dengan kondisi dan budaya lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk memandang perwujudan profil pelajar Pancasila di sekolah, karena setiap kegiatan ekstrakurikuler terkandung elemen-elemen profil Pancasila dan nilai-nilai berkarakter dalam mengembangkan potensi siswa. Contoh pada kegiatan kepramukaan. 3. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam pelaksanaannya, P5 ini dapat dilakukan secara fleksibel, baik dari segi mustan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. P5 dalam kurikulum Merdeka juga dirancang terpisah dan dari intrakurikuler. Hal ini dikarenakan tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran proyeknya tidak bersamaan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler.